Skenario Timnas Indonesia untuk lolos 16 besar Piala Asia 2023 bukanlah misi yang mustahil. Di informasi bola selanjutnya, pemain Timnas Indonesia kena seleksi alam menjelang TC Turki Sinteyong tinggal coret 2 pemain. Simak lengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Informasi bola yang pertama. Ya, skenario Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Bukan misi yang mustahil, tim Garuda realistis untuk mengejarnya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dibebani target meloloskan tim Garuda ke 16 besar Piala Asia 2023. Pada turnamen di Qatar itu, Indonesia berada di grup D bersama 2 mantan juara, Jepang dan Irak plus seluruh ASEAN, Vietnam. Ya, dengan 3 rival tadi tentu bukan hal yang mudah untuk memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI kepadanya. Apalagi sepanjang sejarah Timnas Indonesia tak pernah lolos dari fase grup dalam 4 kesempatan di tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007. Bahkan saat main di kandang sendiri, kala dipercaya menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam pada 2007 silam, tim Garuda gagal memperbaiki sejarah. Meski begitu, impian mengukir sejarah baru lolos ke 16 besar tetap harus dijaga. Meski sulit, target tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Ya, ada 2 jalur untuk lolos ke 16 besar. Yang pertama finish sebagai peringkat 1 dan 2 grup. Jika gagal, masih ada jalur alternatif, yakni sebagai salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik dari 6 grup yang ada. Jalur alternatif itulah yang paling masuk akal dikejar Timnas Indonesia. Pasalnya berat untuk bisa finish di 2 besar untuk bersaing dengan tim sekelas Jepang dan Irak. Dari edisi sebelumnya, tim yang punya poin 4 dipastikan lolos minimal dari jalur salah satu peringkat ketiga terbaik. Untuk bisa mendapatkannya, skenario masuk akalnya Timnas Indonesia harus menahan imbang Irak di laga pertama pada 15 Januari 2024. Kemudian pasukan Sinteyong wajib melibas Vietnam di laga kedua 19 Januari 2024. Jika ini bisa diraih, kalaupun kalah dari Jepang pada laga terakhir 24 Januari 2024, Timnas Indonesia akan tetap lolos. Namun pada plan A sepertinya masih sangat sulit karena tim Garuda baru saja dibantai Irak dengan skor 1-5 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra pada 16 November lalu. Namun masih ada plan B yang masuk akal, yakni Timnas Indonesia minimal mengepak poin 3 dengan mengalahkan Vietnam dengan asumsi tim Garuda kalah dari Irak dan Jepang. Plan B tersebut tentu sangat beresiko karena bakal beradu selisih gol dengan peringkat ketiga grup lain. Untuk itulah sebisa mungkin Indonesia harus menang atas Vietnam dengan margin minimal 2 gol serta hanya kalah tipis dari Irak dan juga Jepang. Dengan 2 skenario tadi, maka Timnas Indonesia kira-kira bisa melakukan yang mana? Dan informasi bola selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong akan mencoret 2 pemain jelang Piala Asia 2023. Totalnya ada 28 pemain yang dipilih untuk menjalani pemusatan latihan atau TC selama di Turki dan Qatar. Sebenarnya TC ini rencananya dihadiri 30 pemain yang sudah dipilih oleh Sinteyong. Namun Rahmat Irianto dan Yance Sayuri tak dibawa karena mengalami cedera. Irianto dan Yance mengalami cedera saat membela timnya, akibatnya jumlah ini pun berkurang sebelum keberangkatan mereka ke Turki nanti. Pada Piala Asia 2023 nanti Sinteyong akan membawa 26 pemain. Dan nantinya hanya 23 pemain yang akan berada di pertandingan, sementara 3 pemain lain tak bisa dimainkan. Namun ini akan menjadi langkah yang tepat saat mereka akan melakukan rotasi pada pertandingan selanjutnya. Untuk Piala Asia entry-nya memang hanya 26 pemain, jadi akan dibawa 26 pemain. Untuk pertandingan ya memang 23 pemain saja, tapi saya akan membawa 26 pemain ke Piala Asia, kata Sinteyong dilansir oleh bolasport.com dari laman Antara. Nah, pelatih asal Korea Selatan ini berharap pemain yang sudah dipilih nanti tidak akan mengalami cedera. Selain itu mereka juga harus memberikan yang terbaik ketika dipercaya bermain, apalagi skuad Garuda diharapkan bisa mendapatkan hasil yang terbaik di Piala Asia nanti. Ya, untuk masuk kriteria saya kan harus
tidak cedera dan harus mengorbankan diri untuk tim. Itulah mereka-mereka yang akan masuk ke timnas nanti, kata Sinteyong. Nah, tidak hanya menjalani latihan selama TC ini, McLeod dan kawan-kawan juga akan menjalani 3 laga uji coba. Mereka akan bertanding dalam 2 laga melawan Libya dan 1 laga melawan Iran nantinya. Diharapkan mereka bisa mempersiapkan tim dengan maksimal selama TC ini. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 15 Januari 2024 nanti. Ya, bos Borneo FC Nabil Hussein Said Amin kembali meradang perkara Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata yang tak dipanggil ke skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kini dia lagi-lagi menyindir keras sang pelatih Sinteyong. Keputusan Shin tak memanggil Lillipali kembali menjadi sorotan sebagian netizen. Nabil sebelumnya sudah beberapa kali menyampaikan kekesalan kepada pelatih asal Korea Selatan itu karena tak pernah melirik Vano. Kini mantan pemain Bali United itu lagi-lagi tak diberi kesempatan untuk membela merah putih pada Piala Asia 2023. Keputusan Shin yang lebih memilih Syahrul Trisna ketimbang Nadeo Argawinata di pos bawah Mistar juga turut menyulut amarahnya. Nama kedua pemain tersebut sejatinya masuk daftar roster 50 nama pemain timnas Indonesia yang diajukan ke AFC, namun mereka tak masuk ke dalam daftar 29 pemain yang ikut pemusatan latihan atau TC di Turki menjelang Piala Asia 2023. Kini fans garis keras Sinteyong menjadi target sindiran Nabil dan tak sampai di situ. Pria berusia 29 tahun ini juga menyindir masa depan sang pelatih bersama timnas Indonesia. Hal-hal lucu ya kadang-kadang disampaikan. Fokus kerja yang benar ya biar diperpanjang kontrakmu, tulis Nabil pada story Instagram di akun pribadinya. Nabil kemudian mengingatkan Lillipali agar tidak patah arang. Pemain berusia 34 tahun itu diperingatkan aktivitas bersama klub tak kalah pentingnya. Ya, fokus Borneo FC saja jauh lebih baik dan penting. Terima kasih pengertiannya, tulis Nabil lagi.